Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu biasa ke-21. Saya, Suster Yoselin Siregar KSCC, akan membagikan permenungan kita pada hari ini dengan tema Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 2a, ayat 15 sampai 17 dan ayat 18b. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 32. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan mengawali permenungan ini dengan sebuah kisah. Ada seorang dosen di sebuah universitas negeri terkemuka. Ia terkenal sebagai dosen yang amat sederhana. Dia adalah seorang Katolik dan aktivis di parokinya. Dia terkenal jujur dan tulus. Dia menjalankan tugasnya sebagai dosen dengan hati nuraninya. Dia sering mengkritik segala bentuk ketidakadilan dan ketidakjujuran di kampus tempat ia bekerja. Akibatnya apa? Ia tidak disukai oleh banyak orang, bahkan ia tidak diberikan jabatan apapun di kampusnya. Namun, suatu ketika, tim audit dari KPK datang mengaudit segala sesuatu yang ada di kampusnya. Di sanalah terbongkar kebobrokan dari kampus tersebut. Semua yang terlibat diperiksa dan dipenjara. Itulah buah dari ketidakjujuran mereka. Sementara dia yang jujur dan tulus kini menikmati buah kebahagiaan dan kedamaian sejati. Itulah buah dari komitmen seorang Katolik yang sejati.
yang setia pada suara hatinya dan memilih untuk setia pada Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan, banyak murid Yesus yang mendengar Yesus berbicara dan mereka meninggalkan Yesus. Mereka menggerutu dan bersungut-sungut. Ini terlalu sulit untuk dipahami. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya sedang bersungut-sungut akan hal itu. Yesus mempertanyakan, apakah ini mengganggu atau menggoncangkan imanmu? Dia kemudian berkata, bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke surga, dari mana dia berasal? Roh adalah Dia yang memberi hidup. Kata-kata yang saya ucapkan kepada Anda adalah roh dan kehidupan. Injil yang kita renungkan hari ini menyadarkan kita bahwa mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Untuk sampai pengenalan pada Yesus Kristus dibutuhkan usaha pribadi. Dibutuhkan mohon rahmat kesetiaan dari Allah. Perkataan Yesus tentang roti hidup menggoncang iman para murid. Sehingga mereka mengatakan, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Apa yang dikatakan Yesus memang sulit untuk diterima. Dari sini kita dapat memahami bahwa yang menjadikan seorang sulit menjadi seorang Katolik yang baik dan setia bukan soal intelektual, namun tuntutan moral yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Di dalam hidup kekatolikan kita, ada dua kesulitan yang sangat nyata. Pertama, kekatolikan itu menuntut adanya penyerahan diri yang total kepada Allah, mengakui Kristus sebagai satu-satunya pemimpin dan raja bagi kita. Itulah iman yang sejati. Yang kedua, kekatolikan itu mempunyai tuntutan moral yang sangat tinggi. Para murid sadar bahwa Kristus adalah Putra Allah yang hidup di atas bumi saat ini. Namun, kesulitan mereka ialah bahwa banyak hal yang tidak mereka ikuti seperti yang sudah diperintahkan Allah. Karena hal itu, sampai saat ini bahkan masih banyak orang yang menolak Kristus karena tuntutannya yang keras. Apa itu? Setia. Setia hanya kepada Allah. Setia dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Seberapa dalam keyakinan Anda bahwa Yesus adalah Tuhan? Saya mengajak dan mengundang saudara-saudari untuk sejenak beberapa saat merenungkannya. Jika memang kita percaya pada Yesus, marilah kita mengakui keyakinan kita dan komitmen kita kepada Allah. Namun, jika kita sedang tidak yakin, bawalah ketidakpastian dan keraguan kita hanya kepada Yesus. Dia akan memegang tangan kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Seringkali kita menjauhkan diri dari Yesus. Namun, saat-saat inilah kita mungkin perlu bertanya kepadanya. Kita juga mungkin harus meluangkan waktu, sekedar duduk di hadiratnya, membiarkan Yesus membungkus kita dalam terang kasih-Nya. Komitmen kita pada pribadi Yesus harus nyata dalam relasi kita dengan sesama. Kalau kita mengatakan bahwa kita setia pada Yesus, tetapi kita tidak setia pada tugas perutusan, sesungguhnya kita adalah seorang pendusta. Relasi kita yang intim dan akrab dengan Tuhan mestinya memampukan kita menjalin persaudaraan yang sejati hanya kepada Yesus. Dan panggilan hidup kita
menyadarkan kita bahwa setiap tantangan ataupun rintangan, jika kita setia menjalaninya, akan membuahkan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Sebaliknya, jika kita tidak setia, akan berujung pada kegembiraan semu yang pada akhirnya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita mengajak kita untuk percaya dan setia pada sabda Allah. Sabda Allah adalah sabda hidup yang kekal. Semoga amin.